Nah, kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyatakan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan juga melayani rakyat. Dan pemirsa, hari ini komitmen itu kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita simak bersama pernyataan Presiden saat memberi penghargaan kepada para guru dan kepala sekolah rakyat tadi siang. Saya berpikir, bekerja, mengambil keputusan hanya untuk kepentingan rakyat saya. Saya kira saya bersama rekan-rekan saya, menteri-menteri saya, panglima-panglima saya kira kita sudah wakafkan jiwa dan raga kita untuk rakyat Indonesia. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan Mas Kodari di sana. Mas, tadi pernyataan Pak Prabowo tadi kita melihat bagaimana beragam cara sudah dilakukan oleh beliau untuk menyamakan visi dan juga misi. Bahkan di retret kabinet sebelum-sebelumnya sudah dilakukan juga kepada para menteri dan para gubernur. Mengapa masih ada jajarannya yang seakan double semacam itu? Ya, ini sekali lagi saya melihat sebagai sebuah indikasi bahwa memang betul-betul persoalan ini sangat-sangat mendalam bagi bangsa Indonesia, dan itu sebabnya saya sebut Pak Prabowo itu adalah proklamator kedua. Kalau proklamator pertama kita Bung Karno menyatakan kemerdekaan terhadap penjajah Belanda, maka Pak Prabowo ini proklamator kedua, ya, dalam tanda kutip, menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap koruptor, begitu, terhadap masalah-masalah korupsi. Dan kalau kita lihat yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat banyak, ya. Pertama dalam rangka memperkuat aparat penegak hukum, misalnya bagaimana Kejaksaan Agung telah membongkar kasus-kasus besar soal timah, soal skema dagang di Pertamina, kemudian juga penerimaan lahan-lahan sawit dalam jumlah yang sangat besar, 3,1 juta hektar, menyusul nanti juga penertiban lahan tambang. Itu sebetulnya satu tema besar, ya, tema kalau saya sebutnya sebagai pampirnomics, ya, di mana ada fenomena-fenomena ekonomi dan ada fenomena perilaku kelompok tertentu yang menghisap darah rakyat, ya, baik lewat korupsi, lewat pinjol, lewat rentenir, ya, serakah nomik, yang kemudian membuat banyak distorsi terhadap kondisi ekonomi dan juga kondisi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dalam satu persoalan, tapi juga dalam dimensi yang lebih besar, secara kebijakan, secara strategi, dan secara implementasi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo sekarang ini sangat banyak dalam kerangka memulihkan keuangan negara. Dan saya melihat apa yang terjadi pada Noel ini adalah salah satu mekanisme yang berjalan dan didukung oleh Presiden. Kita ingat juga bahwa ini kan tindakan dilakukan oleh KPK. Jadi KPK ini lembaga yang mandiri, yang independen, dan Presiden tidak melindungi terhadap apa yang terjadi pada hari ini, walaupun Noel adalah anggota kabinet dan kabarnya adalah dari Partai Gerindra juga sebagai caleg pada tahun 2024 yang lalu. Gitu. Jadi saya melihat justru apa yang berjalan pada Noel ini merupakan pembuktian komitmen Pak Prabowo sebagai presiden bahwa dia betul-betul tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan pelanggaran, siapapun melakukan korupsi akan ditindak dengan tegas dan diberikan konsekuensi. Baik. Ya. Mas Kodari, apakah dampak penangkapan Menaker Noel ini sangat berpengaruh terhadap kinerja kabinet dan pemerintahan untuk meraih target-target? Pada hari ini yang saya rasakan teman-teman kaget, ya, dalam WA Group yang ada di kami, ya, kita semua terkejut sebetulnya dengan peristiwa ini. Apalagi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, ini kasusnya pemerasan, begitu, rasanya sih naif sekali, ya, dengan kejahatan semacam ini. Pertama, ini kan korbannya kan sangat banyak, dan saya baca juga dari KPK itu sesuai dengan dugaan saya bahwa sebetulnya pembongkaran kasus ini berawal dari laporan para korban, begitu. Jadi rasanya sangat naif melakukan kejahatan dengan resiko pelaporan yang begini besar, begitu. Yang kedua yang lebih tidak masuk akal lagi adalah bahwa
ini program akan berhadapan dengan agenda pemerintahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk menggerakkan ekonomi begitu. Tetapi ya balik lagi ternyata ini terjadi begitu ya. Walaupun kembali seperti saya sampaikan di depan, sebetulnya ini ada sindikat yang kemudian Noel terlibat atau terseret di dalamnya. Ya, saya kira ini menjadi peringatan yang sangat keras lah, tapi tidak mengganggu program-program yang lain ya, yang selama ini berjalan. Dan di Kementerian Tenaga Kerja sendiri kita lihat juga Pak YSRD segera mengambil tindakan yang tegas dan segera melakukan konsolidasi. Mudah-mudahan nanti di Kementerian Tenaga Kerja bukan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap soal sertifikasi K3, dan bukan hanya itu, tetapi juga bagian-bagian yang lain, karena memang notabene potensi korupsi itu kan terjadi ketika berkaitan dengan sertifikasi atau dengan lisensi. Ini masalah yang sebetulnya sudah sangat klasik dalam birokrasi kita. Ya, semoga ini semakin menunjukkan bahwa ini adalah komitmen dari Presiden Prabowo Subianto tidak sama sekali melindungi korupsi yang ada di tanah air. Terakhir, Mas Kodari, adakah desakan agar Presiden Prabowo mengembalikan marwah KPK ke kondisi sebelum RUU revisi KPK? Ini tentu kita kembalikan kepada kepada Kementerian Hukum dan juga kepada Sekretaris Negara untuk melihatnya secara lebih keseluruhan. Pada hari ini kita masih sedang berkonsentrasi dan melihat perkembangan kasus yang terjadi pada Pak Noel ya. Dan sebetulnya kalau hemat saya sih dengan perangkat hukum yang ada ini sudah sangat jelas dan tegas ya, bahwa tindakan-tindakan yang menyimpang itu bisa ditindak dengan tegas dengan institusi dan dengan kelengkapan yang ada. Kembali kepada komitmen penegak hukumnya sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini misalnya bagaimana kejaksaan sangat aktif, banyak sekali capaian-capaian prestasinya ya, saya melihat itu tentunya harus diikuti oleh aparat penegak hukum lainnya, baik itu kepolisian maupun juga KPK itu sendiri.